Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa ba'du. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, Allah menaungkan sayap malaikatnya, Allah memasukkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati-hati setiap orang yang hadir di dalamnya, dan Allah menyebut nama-nama mereka satu persatu di hadapan makhluk-makhluk mulia di sisinya. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan Rasulullah SAW mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin dimuliakan Allah, sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa para ulama mengatakan ad-du'a'u miftahu ma tazku bihin nufus, bahwa doa adalah kunci dari tazkiyatun nafas. Ketika seorang bisa tenang dalam berdoa, ketika seorang meluaskan ilmunya tentang doa, meluaskan tujuannya dalam doa, mengerti adab-adabnya dalam doa, maka insya Allah hidupnya pasti diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia faham sekali kepada siapa harus mengadu, dia faham sekali kepada siapa dia harus bersandar, kepada Rabb-Nya yang menciptakannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang hamba dalam berdoa, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Berdoalah kepadaku dan percayalah kepadaku. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi doanya seorang hamba ketika ia mau berdoa. Dalam hal ini jelas tersirat di dalam ayat ini perintah untuk berdoa. Di dalam ayat lain, misalnya di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, Allah berfirman wa qala rabbudu'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabahi. Banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan hamba-hambanya Allah untuk berdoa. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-110, Allah juga berfirman Qulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u, berdoalah kepada Allah atau panggillah ia dengan nama Ar-Rahman atau dengan nama-nama lain selain Ar-Rahman, karena Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, Allah memiliki Asma'ul Husna. Ini juga perintah untuk berdoa. Di satu sisi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha teliti, bahkan Allah mengetahui apa yang akan kita katakan, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan.
Dalam surah Ghafir di ayat yang lain, ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan ialah Allah yang mengetahui mata-mata yang melirik. Allah tahu kita ini mata kita sedang melirik kemana. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah mengetahui apa yang hendak kita panjatkan. Tapi di sisi lain Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Inilah yang paling indah dari Rabb kita. Allah tahu apa yang ingin kita panjatkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Allah masih mau mendengarkan doa-doa kita, hadirin. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan nama-nama Allah, misalnya innahu sami'ud du'a, sesungguhnya ialah Allah sami'ud du'a, maha mendengarkan doa-doa hambanya. Padahal seharusnya Allah sudah tahu apa yang dibutuhkan hambanya, maka tidak perlu berdoa kalau doa itu fungsinya hanya sekedar mengadu. Doa itu fungsinya hanya sekedar meminta terus diijabahi. Berarti dalam doa itu ada fungsi lain, ada faidah lain. Kalau hanya sekedar, bukan hanya sekedar meminta terus diberi, memohon terus diijabahi. Lalu apa sebenarnya esensi doa itu? Para ulama mengatakan esensi doa itu bukan meminta terus dijawab sama Allah, bukan memohon kemudian diijabahi oleh Allah, tapi esensi doa itu adalah bincang mesranya seorang hamba kepada Rabb-nya, sehingga apapun yang diberikan Allah, Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Menjaga tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah fungsi asli doa. Esensi doa itu adalah ketika kita terus hubungan kita tidak terputus dengan pencipta kita. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa menjaga bincang mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang-orang ini adalah orang-orang yang tenang hatinya, orang-orang yang bersih hatinya, karena menjadikan Allah satu-satunya tempat mengadu. Tidak penting baginya diijabahi atau tidak doanya, yang penting masih diberikan Allah kesempatan untuk terus mengadu dan menjaga tali hubungan dengan Allah. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam sebuah perkataannya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Tidak penting bagiku doaku itu diijabahi Allah atau tidak. Yang paling penting adalah Allah masih memberikan untukku kesempatan untuk berdoa. Karena sesungguhnya ketika kita diberi kesempatan Allah untuk berdoa, berarti ijabah akan membersamainya. Berarti Allah masih mau mendengar aduan-aduan kita. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah ini yang tidak diberi taufik untuk mudah berdoa, hadir. Ya, selesai sholat terburu-buru akhirnya meninggalkan tempat sholatnya. Ada orang di waktu-waktu mustajabah, misalnya di akhir hari Jumat, di antara azan dan iqamah, di waktu safar, di waktu turun hujan, dalam waktu-waktu mustajabah itu tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, inilah pentingnya doa, bahwa doa itu bukan hanya sekedar meminta terus diijabahi oleh Allah, tapi itu adalah kesempatan kita berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap dengan terjaganya hubungan kita dengan Rabb pencipta kita, maka apapun yang kita minta selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diijabahi atau belum diijabahi di dunia. Nah, sesungguhnya nanti kita akan mempelajari Allah itu setiap kali mendengar doanya orang-orang yang beriman pasti ijabah. Hanya caranya Allah mengabulkan doa itu ada beberapa cara. Nah, hadirin memuliakan Allah, setelah kita mencoba untuk meluaskan esensi dan makna dari doa, kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Karena dalam adab-adab doa ini adalah hal yang paling diperhatikan Allah Subhanahu wa taala.
ketika seorang sudah paham makna doa tapi tidak terpenuhi adab-adabnya, maka Allah juga enggan untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka Allah di dalam Al-Quran itu juga mengajari dan mentarbiyah kita bagaimana adab berdoa yang baik. Nanti insya Allah akan kita cuplikan beberapa ayat. Nah, para ulama dalam kitab-kitab mereka, terutama kitab-kitab tentang ahwalul qulub, tentang kitab-kitab tentang keadaan hati atau kondisi hati, hanya ulama-ulama yang membahas tentang kondisi hati. Dalam literatur-literatur disebutkan ulama yang terkenal diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau yang lainnya misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali, atau yang lainnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, atau Ibnu Athaillah Sakandari, atau Abu Yazid Al-Bustami, atau banyak ulama-ulama yang menuliskan perkara-perkara hati. Mereka selalu mengkaitkan hati kita ini betul-betul bisa suci dan bersih ketika kita dimudahkan Allah untuk berdoa. Jadi doa ini bukan soal jual beli, hadirin. Doa ini bukan hanya sekedar meminta terus Allah dengan rahmatnya memberi kita. Doa itu sebenarnya menunjukkan hati kita bersih atau tidak. Kalau hati kita bersih, penyandaran kita hanya kepada Allah, kita berharapnya bukan kepada manusia dan makhluk tapi kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan kita untuk berdoa, karena sarana untuk menjaga hubungan itu adalah dengan doa. Nah, dalam kitab-kitab para ulama itu disebutkan adab-adabnya. Di antara adab-adab yang paling penting yang sering disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu ada 7 poin. 7 poin ini saya ringkaskan, bahwa ini menurut saya adalah adab-adab yang paling sering disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama adalah adab seorang hamba ketika dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang harus dipenuhi seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa kecil, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini perlu ditampilkan, hadirin. Menjadi sebenar-benar hamba ini perlu ditampilkan ketika kita berdoa kepada Allah. Karena memang kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini penuh masalah, hadirin. Kita ini hanya berpindah dalam kehidupan kita dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Itulah kita manusia, hamba-hambanya Allah. Karena memang Allah ketika menciptakan manusia itu, manusia berada di darul bala. Dunia ini tempat ujian, maka tidak lepas dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka kita butuh pertolongannya Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, harus menampilkan rasa rendah kita di hadapan Allah. Allah paling suka ketika hambanya sudah merendah serendah-rendahnya. Lihatlah tata cara sholat yang disifatkan oleh Rasulullah dalam sholat kita. Lihatlah posisi di mana Rasulullah meminta kita ruku. Ruku itu kan posisi yang paling capek, hadir. Warka'u ma'arroqi'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk itu posisi yang paling tidak nyaman. Lebih mending berdiri atau rukuk, ya. Ada nggak upacara hari Senin posisinya rukuk gitu? Nggak ada kan? Berdiri kita sejam 2 jam masih kuat insya Allah. Tapi kalau sudah rukuk itu nggak bisa lama-lama. Ya, Allah ingin menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita bahwa rukuknya seorang hamba itu dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Suruh rukuk lama-lama aja tidak mampu kita. Berarti kita ini kan makhluk lemah. Dalam posisi sholat ada posisi sujud. Allah ingin memberikan pengertian kepada kita, kamu ini adalah makhluk yang sangat rendah derajatnya. Tempatmu dulu di tanah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari tanah dan kelak akan kembali kepada tanah. Jadi kita disuruh merendah serendah-rendahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita kalau kondisi seorang hamba yang paling baik dan paling sempurna itu adalah ketika dia sholat, dan para ulama sepakat, maka dalam berdoa pun kita juga harus merendah kepada Allah. Karena dalam kondisi sholat kita diminta untuk merendah, ketika berdoa agar betul-betul doa kita beradab kepada Allah kita disuruh merendah, hadirin. Ya. Lihatlah doa-doa para nabi dan para rasul, semuanya dimulai dengan perendahan diri, hadirin. Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam,
ketika beliau dimakan oleh ikan besar karena berpaling dari kaumnya, karena agak emosi, didakwai kaumnya tidak mau, akhirnya berpaling. Terus akhirnya apa? Dimakan oleh ikan besar. Ketika di dalam ikan besar itu, fizzulumat kata Al-Quran, di dalam lapisan-lapisan kegelapan. Ibnu Katsir ketika menjelaskan kalimat fizzulumat, ketika Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan besar dan berada di kegelapan, tidak hanya satu kegelapan, karena az-zulumat itu jamak dari zulumah, ya. Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Yunus ketika dimakan ikan besar itu, beliau berada di 4 lapis kegelapan, di malam hari, di dasar lautan, di dalam perut ikan yang memakan beliau, dan ikan yang memakan beliau dimakan ikan yang lebih besar lagi, hadirin. Sudah tidak ada peluang untuk bisa keluar. Secara logika dan akal manusiawi tidak mungkin bisa keluar, hadirin. Sebab-sebab kauni tidak mungkin bisa ditempuh. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yakin seyakin-yakinnya sebab-sebab kauni itu harus diiringi dengan sebab-sebab syar'i. Salah satu sebab syar'i adalah terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bosan. Diangkat tangannya Nabi Yunus, akhirnya berdoa dengan kalimat yang kita semuanya hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lihat kalimat subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Merendahkan diri dulu serendah-rendahnya, mengakui segala kesalahan, mengakui segala dosa dan kealfaan. Baru setelah itu Allah memberikan pertolongan, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, memang harusnya demikian seorang hamba dalam berdoa. Nabi Musa ketika menjadi DPO-nya Fir'aun karena tidak sengaja njoroke orang Kipti, terus akhirnya orangnya mati, Nabi Musa dikasih tahu orang kerajaan, kamu dikejar-kejar tentaranya Fir'aun. Akhirnya melarikan diri, mengasingkan diri sampai ke Madian. Madian itu menurut pakar sejarah ada 2 tempat. Tempat yang pertama ada di Santa Katrina di Gurun Sinai. Tempat yang kedua ada di Yordania. Qadarullah masya'afa'al, saya pernah mengunjungi dua-duanya. Dan kata para pakar sejarah yang paling dekat dengan kebenaran itu di Gurun Sinai. Lebih dekat dengan Mesir. Tapi tetap saja jauh, hadirin. Ratusan kilometer dari Kairo Mesir, dari Giza Mesir tempat piramid dan kerajaan Fir'aun itu berada. Ratusan kilometer Nabi Musa alaihi salatu wassalam akhirnya melarikan diri, tidak membawa bekal dan tidak membawa makanan apapun. Sampai di Madian dalam keadaan lapar, kedinginan, haus, capek betul, merebahkan dirinya, berdoa kepada Allah dengan satu doa. Doanya ini perlu kita contoh, karena Nabi Musa itu dalam doanya tidak banyak permintaannya. Nabi Musa itu yang penting menampilkan perasaan bahwa Nabi Musa betul-betul dalam kondisi rendah, lemah di hadapan Allah. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, atas segala kebaikan yang kau turunkan kepadaku ya Allah, inni faqir, aku benar-benar membutuhkan ya Allah, aku fakir ya Allah. Merendah serendah-rendahnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya mengapa Rasulullah SAW menyebut dalam istighfar itu ada sayyidul istighfar, kalimat istighfar yang paling jitu, hadirin, yang pemimpinnya kalimat istighfar yang paling mulia di mata Allah, namanya sayyidul istighfar. Dan kita disunahkan membaca di pagi hari dan sore hari. Kata Rasulullah, man qala sayyidal istighfar Allahumma anta rabbi sampai akhir, ya. Man asbaha faqala, barang siapa di pagi hari membaca sayyidul istighfar, antara pagi dan sorenya dia meninggal dunia, falahul jannah. Dalam riwayat lain, wajaba alaihil jannah, wajib baginya masuk jannah, hadirin. Sore hari baca sayyidul istighfar, ya. Kok malam harinya meninggal dunia, wajib baginya masuk jannah. Kenapa kok sayyidul istighfar begitu istimewanya? Karena di dalamnya ada pengakuan dan perendahan seorang hamba. Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan dalam hidupku.
wa abu'u bidzanbi, aku mengakui semua dosa dan kesalahanku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampuni aku ya Allah, karena tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Istimewa gitu. Ya, makanya saya membiasakan diri kalau mengisi pengajian di pagi dan sore, dalam pembukaan saya pasti insya Allah baca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Agar jamaah yang ikut pengajian mengikuti. Kalau di antara jamaah ada yang lebih duluan daripada saya, lebih dulu mati maksudnya Pak ya biar masuk jannah gitu. Ya hitung-hitung supaya kecipratan, ya kecipratan. Jadi wasilah orang masuk jannah kan insya Allah masuk jannah juga gitu ya. Tapi ya saya berdoa jangan duluan lah sayanya. Ya kemungkinannya dua saja, jenengan duluan atau saya terakhir jenengan duluan ya. Gitu ya. Jadi hari dimuliakan Allah, lihat bagaimana memang rasa merendah, rasa lemah, rasa kecil, rasa hina di hadapan Allah itu perlu ditampilkan. Karena begitulah contoh para nabi dan rasul ketika berdoa. Ya. Lihat doanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Rabbku, Rabbi, anni massaniyadh-dhurru, aku benar-benar tertimpa keburukan ya Allah. Merendah dulu hadirin, tidak meminta sama sekali, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kalimat selanjutnya apa? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan aku tahu Engkau adalah zat yang paling penyayang. Masya Allah ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah merendah serendah-rendahnya. Dalam satu hadis yang sahih ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya, fa innaha lan yad'uwa biha muslimun fi syai'in illa ustujibalah. Ya, sesungguhnya tidaklah berdoa seorang muslim kecuali dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin illa ustujibalah, kecuali pasti doanya pasti akan dikabulkan. Jadi doa yang baik itu yang diiringi perendahan diri dengan mengiringkan rasa rendah sebagaimana Nabi Yunus. Maka orang-orang yang dalam doanya memulai doanya itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, niscaya pasti akan diijabahi oleh Allah. Karena Allah melihat hambanya yang merendah itu, Allah betul-betul senang melihat hambanya menjadi sebenar-benar hamba. Itu yang pertama hadirin. Yang kedua adalah perasaan butuh. Ini juga harus dihadirkan. Perasaan kecil ya, perasaan butuh apalagi hadirin. Ya. Kadangkala banyak di antara kita ini yang tidak antusias dalam doa. Doa itu hanya sekedar formalitas, dihafal terus dibaca ketika kita mengangkat tangan. Doa kita ini kadang-kadang hanya lip sync saja, ya, hanya retorika dalam lisan, tidak pernah menghadirkan hati. Nah ini hadirin muliakan Allah yang penting untuk kita hadirkan, ya, bahwa berdoa itu betul-betul harus menghadirkan butuh. Karena Allah Maha tahu kita ini benar-benar butuh atau tidak. Jangan-jangan kita ini hanya sekedar membaca doa karena dulu kita hafal doa tersebut. Kadang-kala kalau doa itu kan kita ngebut, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tidak dari hati hadirin. Ya. Bahkan ada juga hamba-hamba Allah itu yang pingin doanya dikabulkan, tapi tidak pernah diadukan di dalam doanya. Ya. Banyak dari kita ini yang seringkali cuman kepingin saja, tapi kepinginnya tidak pernah dibawa dalam doa. Ya, kita kepingin bisa berangkat jadi tamunya Allah, umroh atau haji, tapi tidak pernah itu kita berdoa, ya Allah, ya, pantaskan hamba menjadi tamumu ya Allah, izinkan hamba bersujud di depan Ka'bahmu ya Allah, izinkan hamba bersimpuh di masjid nabimu ya Allah. Pernah nggak kita berdoa seserius itu hadir? Banyak di antara kita itu yang hanya kepingin saja, tapi tidak pernah dilantunkan dalam doa. Ya.
Maka ini yang harus dihadirkan. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, dalam doa seorang hamba, ketika seorang hamba menampilkan doanya dan di dalam doanya ada dua unsur, dua perasaan, maka Allah malu untuk tidak mengijabahi doanya. Dua unsur itu apa? Dua perasaan itu apa? Merasa butuh dan merasa hina di hadapan Allah. Kalau doa kita itu mengandung dua perasaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah akan mengijabahi doa-doa kita. Nah, itu adab yang kedua, hadirin. Adab yang ketiga, para ulama mengatakan salah satu adab berdoa yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangan. Ya, adab berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita SAW pernah bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi kita pernah bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karim, maha pemalu dan maha dermawan. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadahu ilaihi an yaruddahu masifron. Allah malu ketika melihat hambanya mengangkat tangannya dalam doa, Allah tidak mengijabahi doanya. Allah malu hadirin. Ya. Jadi salah satu faktor ijabah doa itu mengangkat tangan. Makanya jangan pernah kita malu untuk mengangkat tangan. Hanya gara-gara kita sholatnya di masjid, terus dilihat banyak orang, kita malu mengangkat tangan untuk berdoa. Nanti saya tidak dikira orang punya masalah. Lah, kita ini hidup itu karena memutuskan untuk kena masalah, hadirin. Kalau tidak mau punya masalah, mati, hadirin. Insya Allah tidak ada masalah kalau mati. Ya, ada masalah nanti di akhiratnya, ya. Ada hisabnya, ada barzakhnya, ada pertanyaan di alam barzakh. Tapi hidup itu memang tempatnya masalah. Maka jangan sekali-kali kita itu malu sama manusia untuk mengangkat tangan. Ya, padahal Allah itu sangat senang ketika seorang hamba itu betul-betul menampilkan perasaan rendahnya dengan menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya. Dan itu adalah ada berdoa yang paling ditekankan oleh para ulama. Ya. Makanya kita ini harus mengetahui adab ini. Ya. Dan kala kita ini tidak mau mengangkat tangan hanya gara-gara melihat kanan sampingnya masih banyak orang, angkat tangan, hadirin. Ya, angkat tangan. Rasulullah saja ngajari ngangkat tangan, diperhatikan oleh para sahabat. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Dan para ulama mengatakan versi-versi dalam mengangkat tangan. Syekh Utsaimin itu mengatakan mengangkat tangan itu ada beberapa cara yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama, kadangkala Nabi SAW itu mengangkat tangan itu dengan seperti orang meminta, seperti ini, menggabungkan dua tangan menengadah ke atas langit seperti orang meminta. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kapan? Di waktu-waktu mustajabah dan di tempat-tempat mustajabah. Ya. Hujan angkat tangan, hadirin. Di majelis ilmu angkat tangan. Di antara azan dan iqamah angkat tangan. Setelah sholat angkat tangan. Sepertiga malam terakhir angkat tangan kita. Ya. Ketika safar angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah seperti ini. Ya. Di depan multazam angkat tangan. Di tanah suci angkat tangan, hadirin. Ya, di raudhah angkat tangan. Di tempat dan waktu-waktu mustajabah angkat tangan kita. Karena itu sesuatu yang sangat dicintai Allah. Allah kalau sudah melihat hambanya ini mengangkat tangan dalam doanya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Masya Allah, angkat tangan. Ya. Kadang-kala Nabi SAW itu mengangkatnya tidak begini. Kadang ada cara Nabi SAW itu mengangkatnya, ngangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Ya. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita sholat terus ngangkat tangan kok tinggi seperti ini, jangan langsung dibid'ahkan. Ini cara mana lagi? Ya. Ini caranya Rasulullah, hadirin, ngangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi?
Kata para ulama, Rasulullah nyontoin kita ngangkat tangan tinggi-tinggi itu adalah ketika Rasulullah berada di waktu-waktu yang sangat mendesak, di saat-saat yang sangat segera membutuhkan pertolongan Allah. Kita boleh ngangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini hadirin. Ya. Rasulullah pernah berdoa ngangkat tangan tinggi-tinggi ketika sholat istisqa. Selesai sholat, Nabi memimpin doa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aghithna ya Rabb, aghithna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Nabi turunkan tangannya, langit Madinah tiba-tiba mendung dan tiba-tiba turun hujan. Ya, karena memang Madinah ketika itu dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sudah kering, perbekalan makanan sudah mulai habis. Nabi juga pernah mengangkat tangan di malam perang Badar. Di malam perang Badar Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah ketika para sahabat sudah mulai ketakutan, ya, ka'annahum yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka merasa seakan-akan mereka ini berjalan menuju kematian, sedangkan mereka sadar karena mereka memang tidak bersiap untuk berperang, bersiap untuk menghadang kafilah dagang saja. Pedang-pedangnya belum sempat diasah, hadirin. Perlengkapan perang juga seadanya. Binatang-binatang tunggangannya belum dilatih, hadirin. Lah kok ternyata dapat kabar Abu Sufyan ngirim orang ke Mekah untuk menghadirkan 1000 pasukan perang. 313 lawan 1000 itu mustahil menang, hadirin. Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau guru sejarah saya dulu mengibaratkan itu 3 lawan 1, hadirin. Tidak perlu pukul-pukulan, tidak perlu tujep-tujepan, hadirin. Tidak perlu bawa panah. 3 lawan 1 itu sudah jelas telak itu, hadirin. 3 lawan 1 itu orang yang pertama megangi tangan kanan sama kiri, tangan kanan sama kaki kanan. Orang yang kedua tangan kanan sama kaki kiri, tangan kiri sama kaki kiri. Orang yang ketiga ngelitikin sampai mati, hadirin. Kalah sudah, ya. Sulit menang 300 lawan 1000. Tapi ternyata Rasulullah SAW faham betul kondisi sahabat malam itu. Lalu Rasulullah mengadahkan tangannya dan berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok ini ya Allah, kau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi ya Allah. Doa, memang doanya memang agak mengancam, ya. Tapi itulah doa Nabi kita SAW dan langsung tembus sampai arasnya Allah, diijabahi oleh Allah. Pagi harinya Allah turunkan bala tentara yang tidak ada habis-habisnya. Dalam surah Al-Anfal itu Allah sebutkan di lembar di muka kedua itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, ittastaghisuna rabbakum, ketika kau meminta beristighosah kepada Rabb kalian, Rabbmu, fastajabalakum, Rabbmu mengijabahi doamu. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin, aku membentangkan untuk kalian malaikat-malaikat yang jumlahnya 1000 murdifin, yang datang secara berduyun-duyun. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika melihat kaum muslimin itu jumlahnya banyak, mereka mengakui, ada salah satu budaknya Abu Lahab, ya, Abu Lahab ini termasuk orang yang penakut dalam perang, ya. Ngomongnya saja besar, tapi kalau sudah perang takut. Dalam perang Badar itu Abu Lahab tidak berani berangkat tadi. Dia menyewa orang untuk ngaku-ngaku namanya Abu Lahab, ya. Jadi ada orang yang utang banyak sama Abu Lahab, terus dipanggil, kamu mau nggak utangmu tak lunasi? Syaratnya satu, kamu berangkat ke perang Badar, ya, baru setelah itu utangmu tak lunasi. Tapi syaratnya nanti di perang kamu ngaku kalau kamu Abu Lahab, ya. Akhirnya berangkat ini, ya, si orang ini berangkat, sampai akhirnya ketika orang ini berangkat, tadi dimuliakan Allah, orang ini menyaksikan, ya, ternyata kaum muslimin menakutkan sekali. Akhirnya orang ini tunggang langgang pulang ke Mekah dalam kondisi ketakutan. Ditanya sama Abu Lahab, kenapa kamu pulang? Ya, kata orang ini, aku melihat dengan mata dan kepalaku, kaum muslimin ini luar biasa, ya.
ada di antara pasukan mereka yang dengan mudahnya mengambil telungkup-telungkup kami, leher-leher kami, terus dibawa ke kaum muslimin atau pasukannya Rasulullah yang di belakang, lalu dengan mudah pasukan di belakang itu memenggal kepala kami. Ya, jadi diantarkan itu, leher itu diantarkan. Ya, sehingga begitu mudahnya kaum muslimin itu memerangi ya kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya, nah malaikat diturunkan. Malaikat diturunkan belum cukup ternyata hadirin. Allah turunkan tentara lain. Tentara lain adalah rasa ngantuk hadirin. Ya. Jadi dalam ayat selanjutnya itu Allah berfirman, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan." Dan ketika kami hadirkan dalam diri kalian itu nu'as, rasa ngantuk, amanatan, agar kalian ini merasa aman. Jadi sebelum peperangan itu kaum muslimin ngantuk hadirin. Ya. Kaum muslimin ngantuk sampai akhirnya mereka tertidur. Ketika tidur, terus akhirnya mereka lelap. Ketika lelap, diberikan rasa tenang dalam diri mereka yang dari kemarin mereka tidak bisa tidur. Mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan sanksi. Ini tidak mungkin menang ini kayaknya. Peralatan kita tidak lengkap. Ya. Terus dikasih apa? Rasa ngantuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para ulama tafsir ketika mentafsirkan ini mengatakan rasa ngantuk dalam peperangan itu karomah hadirin. Ya. Tidak semua orang bisa ngantuk dalam peperangan. Ya. Antum musuh tinggal 500 meter bisa nggak ngantuk hadirin? Tinggal 1 kilo lah, tidak usah 1 meter, 500. 1 kilo kelihatan itu musuh sudah, wow. Bisa ngantuk nggak? Nggak bisa hadirin. Nyawa ini taruhannya. Lah kok bisa ngantuk? Ya itu berarti ya karomah, rezeki dari Allah itu. Pertolongan Allah, dan itu rasa ngantuk yang disenangi Allah. Ya, yang diridhoi Allah itu rasa ngantuknya para pasukan perang. Ya. Nah, hari ini muliakan Allah. Terus akhirnya setelah ngantuk semuanya terlelap, apa lanjutan ayatnya? Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Kemudian setelah kalian terlelap, ya diturunkan oleh Allah atas kalian dari langit air-air liyutahhirakum bi, untuk membersihkan jiwa kalian, wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan untuk menghilangkan was-was dari syaitan yang selama ini menghantuimu, yang keraguan-raguan menang apa enggak menang, dihilangkan. Dalam tafsir, para ulama mentafsirkan ayat ini salah satu metode untuk meruqyah orang dari gangguan setan itu dengan hujan-hujan hadirin. Ya, karena hujan itu air ruqyah paling mandi, karena datang langsung dari langit. Ya, air ruqyah yang langsung diturunkan Allah dari langit. Ya, maka salah satu cara ruqyah itu adalah orang-orang yang kena gangguan setan atau gangguan jin fasik, itu disuruh hujan-hujan, ya, disuruh hujan. Wah, hilang semua. Coba antum bayangkan, dalam kondisi ngantuk tidur kok kudanan hadirin. Kira-kira mundur atau maju hadirin? Kalau sudah kebacut kebroh itu badannya, sudah kebes semua, nanggung lah, masa pulang? Ya, maju akhirnya. Kaum muslimin maju, habis-habisan perang hadirin. Dan Allah menangkan akhirnya pasukan kaum muslimin. Berawal dari apa? Berawal dari doanya Nabi SAW, Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tuqbad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok kecil ini ya Allah, kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumimu. Nah ini hadirin muliakan Allah. Jadi kadang-kala ngangkat tangan itu ada yang ngangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini, dan itu diperbolehkan karena ada contohnya dari Nabi. Kadang-kala ada ngangkat tangan itu yang hanya dengan satu jari, kata Syekh Utsaimin. Angkat tangan satu jari ini dilakukan oleh para khotib ketika sholat id, khotib Jumat itu mengangkat tangannya seperti ini, ya, dan itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Cara yang keempat, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh mengangkat tangan. Ya, ada waktu-waktu di mana ketika berdoa kita tidak boleh mengangkat tangan. Contohnya kapan? Ketika waktu sujud. Ketika waktu sujud tidak boleh ngangkat tangan, dan waktu sujud adalah waktu yang paling ijabah. Ma'aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih inda sujud. Tempat yang paling dekat
antara Rabb dengan hambanya adalah ketika waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a, kata Rasulullah, maka perbanyaklah berdoa. Makanya para ulama mengatakan sujud itu waktu utama dalam berdoa, tidak boleh dikhususkan di sujud terakhir, karena setiap sujud itu adalah waktu paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi tidak boleh sujud terakhirnya kok merasa ini yang paling ijabah. Tidak, semua sujud itu mustajab. Jadi boleh pilih yang mana saja ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang memilih akhir sujud untuk lama berdoa ya, padahal sujud-sujud yang lainnya cepat ya. Ini kurang afdal karena tidak ada keistimewaan antara sujud pertama dan sujud kedua, atau sujud terakhir atau sujud pertama. Jadi ini yang harus difahami. Jadi itulah hadirin muliakan Allah, kadang-kadang kita ini perlu mengetahui bahwa mengangkat tangan ini adalah bagian dari ijabahnya doa-doa kita. Yang ketiga, lalu yang keempat adalah dengan cara memuji Allah dengan Asmaul Husna. Memuji Allah seminimal-minimalnya alhamdulillah hadirin ya. Kalau mau ditambahkan, sebutkan asma Allah dan sifat Allah dalam Asmaul Husnanya. Sebutkan asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita. Mulai dulu memuji Allah. Surat Al-Fatihah itu surat tarbiyah kita untuk berdoa. Kata Ibnu Katsir, dalam surah Al-Fatihah Allah sedang ngajari hamba-hambanya adab dalam berdoa. Coba lihat dalam surah Al-Fatihah ayat 1-5 nya isinya pujian. Baru mulai doa, baru mulai minta itu ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu Rabb semesta alam, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, pujian. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini ada isbat dan nafi. Ada penyandaran, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baru ayat ke-6-nya berisi doa dan permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi dari surah Al-Fatihah ini, kata Ibnu Katsir, kita diajari untuk beradab dalam berdoa. Kita diajari adab dalam berdoa, yaitu dengan apa? Dengan memuji Allah terlebih dahulu, karena Allah adalah zat yang paling suka dipuji oleh hambanya, dan itu adabnya seorang hamba dalam berdoa. Itu adab yang keempat ya. Adab yang keempat. Adab yang kelima adalah membaca sholawat hadirin. Kullu du'ain mahjubun hatta tusolli alayya, kata Rasulullah. Semua doa itu terhijab sampai kalian bersolawat kepadaku. Jadi pasangannya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, atau dalam lafaz-lafaz sholawat yang lainnya. Yang penting memuji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW. Kenapa bersolawat? Kenapa mendoakan Nabi padahal Nabi maksum? Padahal Nabi ini tidak butuh doa kita. Nabi ini sudah dijamin surga. Kenapa kita doakan solawat dan salam? Ya, itu bentuk adabnya umatnya Nabi Muhammad kepada nabinya, kekasihnya Allah. Kalau kita beradab kepada kekasih Allah, maka Allah akan memilih kita sebagai kekasihnya ya. Jadi doa itu ngangkat tangan, setelah itu apa? Setelah itu memuji Allah, terus setelah itu bersalawat kepada Nabi SAW. Itu yang kelima ya. Yang keenam, setelah selesai memuji Allah, terus bersalawat kepada Nabi SAW, menampilkan perasaan rendah, boleh dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, menampilkan perasaan butuh sebutuh-butuhnya pertolongan Allah. Baru setelah itu mengangkat tangan. Terus yang keenam adalah memulai berdoa hadirin. Memulai berdoa ya. Dalam berdoa itu adabnya jangan terlalu mendikte Allah. Doalah dengan doa-doa yang aman. Doa yang paling aman kata para ulama adalah doa yang diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu doa yang tidak mengandung side effect hadirin, tidak mengandung efek samping, karena sudah terbukti dalam sejarah Rasulullah doa, para sahabat doa dengan doa itu, doanya dikabulkan sama Allah. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran
doa-doa Robbana itu ya. Ustaz Umar minta bikin buku 50 Robbana itu doa-doa dalam Al-Quran. Dalam As-Sunnah juga Rasulullah mencontohkan kita banyak doa itu doa yang paling mustajab. Doa yang paling afdol itu doa dari Al-Quran, yang maksur dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi jangan terlalu mendikte Allah, karena kalau mendikte Allah dengan doa-doa kita yang terlalu rinci, itu khawatirnya dikabulkan Allah tapi ada efek samping ya. Ya Allah, saya pingin anak saya soleh, ya Allah, keterima di universitas A, fakultas A, jurusan A ya, Masya Allah, beasiswa, ya Allah, wah tambah beasiswa lagi ya. Wah, itu terlalu detail hadirin. Apakah tidak boleh? Boleh hadirin. Bahkan bagi orang-orang tertentu ijabah doanya ya. Tapi kadang-kala mengandung efek samping hadirin. Nah, efek sampingnya ini yang kadang nggak enak hadirin. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan dulu ada seorang wali Allah namanya Wali Najjar ya. Saya punya koleksi bukunya Imam Al-Ghazali banyak hadirin. Imam Al-Ghazali itu 10 tahun belajar soal kondisi hati di Masjidil Aqsa. 10 tahun itu iktikaf di Masjid Aqsa. Kerjaannya cuma 3 Imam Al-Ghazali itu. Ibadah ya, belajar sama nulis. Ibadah, belajar nulis, nggak ngajar sama sekali 10 tahun. Disitulah Imam Al-Ghazali akhirnya merenung. Imam Al-Ghazali akhirnya belajar tentang ilmu hati kepada guru-guru beliau di Masjidil Aqsa. Makanya muncul kitab Ihya, Minhajul Abidin, Raudhatul Thalibin, wa Umdatus Salikin. Itu Masya Allah buku-buku beliau itu. Beliau cerita dulu ada wali Allah, kekasih Allah, orang soleh, namanya Wali Najjar. Wali Najjar ini kekasih Allah, soleh, taat sama Allah, tapi profesinya itu tukang kayu. Hari-harinya di pasar buka kios, bikin meja kursi seperti ini dari kayu. Suatu hari pasar itu kedatangan ulama besar. Rame pasar itu ketika kedatangan ulama ya. Kalau kita ustadz nasional datang dikerumunin sama umat ya. Terus Wali Najjar ini batin, ya Allah, enak jadi ulama ya, nggak usah kerja capek-capek, kayak saya semua kebutuhannya dipenuhi ya, mau minta apa umatnya siap sedia. Sampai akhirnya dia terus batin, terus dia berdoa kepada Allah, karena sama-sama orang soleh. Yang sini wali Allah namanya ulama, yang ini wali Allah namanya tukang kayu, gitu saja ya, sama-sama orang kekasih Allah. Makanya dalam kaidah pertama, hikmah pertama, Ibnu Athaillah itu dalam kitab Hikam itu mengatakan ada orang itu yang punya makom tajrid, ada orang yang punya makom asbab. Makom tajrid itu Allah sudah servis dia, kasih rezeki tanpa dia itu kerja. Ada orang-orang yang begitu hadirin makomnya. Ada orang itu yang makomnya asbab. Makom asbab itu apa? Dia memang harus kerja dulu untuk dapat rezeki. Kata beliau, orang-orang yang dalam kondisi makom asbab jangan sok-sokan jadi makom tajrid, malas-malas kerja ya. Rezeki kan sudah dijamin Allah, akhirnya cuman layeh-layeh di rumah. Lalu makomnya asbab ya. Jangan berlagak seperti orang makom tajrid. Lah nanti ada orang itu yang memang setelannya makom tajrid ya. Jadi tidak usah kerja banyak-banyak, nggak usah capek-capek, rezeki itu datang sendiri. Karena ada yang begitu ya. Ada orang-orang itu yang tidak perlu banyak kerja ya, karena memang fadilah Allah yang diberikan untuknya ya, sehingga dia ini gampang dapat rezeki. Lah orang-orang yang ada di makom tajrid itu tidak boleh berlagak kayak makom asbab. Jangan menyibukkan diri dalam urusan, terlalu sibuk sama urusan dunia. Wong rezeki sudah cukup, nggak usah sok-sokan sibuk ngurus dunia. Karena itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang bermakom tajrid ini agar dia fokus beribadah, fokus belajar, fokus ngajar, pokoknya fokus beribadah kepada Allah, fokus beramal sholih. Nah ini kira-kira begitu. Makom Wali Najjar ini makomnya asbab, ulama ini makomnya tajrid gitu ya. Nah terus dia doa si Wali Najjar ini, ya Allah, saya pingin kayak dia ya Allah, nggak usah banyak kerja, tinggal di rumah layeh-layeh. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, saya pingin setiap pagi ya Allah
siapkan untukku 1 gelas air putih, 1 gelas susu, sama 2 potong roti ya Allah, agar saya bisa fokus ibadah, tidak usah kerja capek-capek. Akhirnya ketika itu langsung ijabah hadirin, karena orang soleh. Akhirnya cara ijabahnya Allah itu indah hadirin ya. Cara ijabahnya Allah, ada orang datang ke pasar, dompetnya jatuh, lutik, dompetnya jatuh di depan kiosnya si wali najar. Terus orang ini mau belanja di kios lain, rogoh-rogoh kantongnya, kok dompetnya hilang. Terus dia spontan berteriak, copet, ada yang copet dompetku. Akhirnya orang-orang pasar pada gelisah, nyari siapa malingnya, ternyata ada dompet. Dompetnya warnanya apa? Warnanya merah. Diambil, ini bukan. Iya, temukan di mana? Di depan warungnya ini. Berarti pelakunya ini nih, si wali najar ini. Siapa? Tukang kayu. Akhirnya ditangkap polisi ya. Jadi korban salah tangkap, masukkan penjara, semalaman mendekam di penjara. Pagi harinya bangun, sipir penjara datang dengan membawa 1 gelas air putih, 1 gelas susu, dan 2 potong roti. Jadi doanya dikabulkan, fokus ibadah, tapi efek sampingnya apa? Masuk penjara dulu. Nah itu makanya para ulama mengatakan, kalau doa jangan terlalu mendikte Allah. Allah itu tahu kebutuhan kita, Allah tahu. Cukup kita tampilkan rasa butuh, rasa hina di hadapan Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang paling penyayang. Selesai hadir ya. Tambahkan doa-doa dari Al-Quran atau As-Sunnah ya. Kalau kepaksa-kepaksanya kita harus berdoa dengan doa yang dengan bahasa kita, karena mungkin kita taklimnya kurang lama, jadi apa, belum khatam kitabnya Ustaz Umar Mita tadi. Wah, doanya apa ya, aku butuh iki tapi nggak tahu doa Al-Quran As-Sunnah. Kalau kepaksanya begitu, para ulama mengatakan berdoalah dengan bahasamu sendiri, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, fadol. Yang penting kita tahu maknanya, tapi biasakan menambah 1 kalimat di depan doa atau di belakang doa tersebut. Kalimatnya apa? Ya Allah, jika menurutmu ini yang terbaik. Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, atau juga menurutmu ini yang terbaik, aku minta ini ya Allah. Karena sudah di muqaddimahi dengan kalimat itu. Artinya kalau diijabahi Allah berarti itu terbaik menurut Allah. Kalau tidak ijabah, artinya tidak segera dikabulkan di dunia, itu berarti yang terbaik menurut Allah. Kita berdamai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, jika ini menurutmu baik. Ya Allah, jika ini baik menurutmu, ya, kalimat itu. Terus yang terakhir, hadirin dimuliakan Allah, yang ketujuh adalah adabnya. Ini yang paling ditekankan. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis ini. Dalam berdoa kita dicontohkan oleh Nabi, diminta oleh Nabi untuk jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa itu apa? Terus menerus tanpa jera ya. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan Allah, syaratnya 1, jangan tergesa-gesa. Terus sahabat tanya, tergesa-gesa dalam berdoa itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tergesa-gesa dalam berdoa itu seseorang berkata, ya Allah, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, tapi belum kunjung diijabahi oleh Allah. Terus dia akhirnya meninggalkan doa tersebut dan tidak mau doa lagi sama Allah. Ini tergesa-gesa. Bentuk husnudzonnya seorang hamba kepada Allah adalah dia terus menerus berdoa walaupun mungkin belum ada satupun doanya diijabahi oleh Allah. Karena sesungguhnya yang terpenting itu bukan ijabah doa, yang terpenting itu adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Saya tutup dengan perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika aku berdoa kepada Allah, doaku tidak dikabulkan Allah, maka aku senang. Kata sahabat Ali. Loh kok senang, kenapa? Karena berarti itu pilihannya Allah, bukan pilihanku. Kalau diijabahi malah aku deg-degan, jangan-jangan itu pilihanku saja, tidak pilihannya Allah. Jadi kalau tidak diijabahi, itu yang terbaik menurut Allah untuk diriku. Jadi inti dari doa hadirin, setelah kita semuanya sudah berdoa, sudah memenuhi adab-adabnya, kita serahkan kepada Allah. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihannya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.